Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-4. Majmu' Kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, Tuhfatul Asyraf, juz 1 halaman 14. Yang kemarin saya janjikan, thumma dzakara sayyidi qissatan fi mukhalafatin nafsi wa inna fi mukhalafatin nafsi al-khair al-kabir. Satu cerita yang dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf tentang masalah mujahadatun nafas. Inna fima taqaddama rajulun masyhurun bil kashfi wa ma'a dhalika huwa kafirun. Ini ada cerita aneh, satu orang terkenal ahli kasyaf padahal kafir. Fasya'a amru dhalika ar-rajuli wa kashfuhu. Tersebar kemana-mana beritanya orang mukasyif kafir ini. Ini bagaimana ini? Orang kasyaf tapi dia punya dosa setinggi-tingginya dosa, kafir. Tapi ini nyata terjadi ya, kafirun mukasyif. Fasami'a ba'dul ulama'i bi khabarir rajuli fa innahu mukashifun. Faqala fi nafsihi in baqiya hadha ar-rajulu ala kufrihi wa halihi hadza yukhsha minhu an yaftatinan nasu bihi. Ya ulama ya, sebagian ulama dengar kejadian ini khawatir. Wah, bagaimana nanti ada sebagian umat Islam gara-gara ini imannya bisa tergoncang. Fa ana asiru ilaihi wa ataqarrabu ila Allah ta'ala bi dhabhihi. Fa akhadha sikinan fi jaybihi makhfiyan wa sara ilaihi. Tanggung-tanggung si kafir mukasyif ini akan dilenyapkan dari muka bumi. Si alim ini bawa senjata disimpan di bajunya, bawa pisau simpan di balik jubahnya. Fasa'ala anhu fadulla alaihi. Falamma wasala ilaihi da'a minhu faqala lahu al-kafir ya alimal muslimin ilgi sikin wadkhul. Sampai di rumahnya orang kafir tadi sudah tahu si kafir ini, wah ini bawa senjata ini orang. Wahai ulama umat Islam, masuklah tapi taruh dulu senjata kamu. Pisaunya taruh. Faqala al-alimu fi nafsihi ma yaqulunahu an-nas haqq. Ternyata benar berita yang disebarkan orang-orang bahwa ini memang mukasyif. Thumma annahu naza'athu nafsuhu fi ad-dukhuli alayhi. Thumma qala nadkhulu la'allana nattali'u lahu ala 'amalin awsalahu ila hadha al-maqam fadakhala alayhi. Akhirnya ragu-ragu si ulama ini, masuk enggak. Akhirnya beliau tetap masuk karena berpikir
Barangkali bisa terbuka rahasia kenapa ini kafir tapi kok bisa kasyaf. Faja'ala al-'alimu yu'ridu 'ala ar-rajuli al-islama wa yadhkuru lahu al-adillata wa yuhajjuhu bil ayati wal ahadits. Akhirnya ulama ya begitu ketemu si kafir ini, beliau mengeluarkan ayat-ayat Quran, mengeluarkan hadis-hadis, diajak debat, diterangkan hujjah-hujjah, adillah, agliyah, nagliyah, pokoknya gimana caranya ini jangan sampai bisa jawab biar masuk Islam. Alam yanja' fihi al-jadal adhara al-'alimu sawtahu falamma lam yata'atta fihi bi syai'in wa lam yanja' fihi al-jadlu adhara al-'alimu sawtahu wa qala lahu bihiddah aslim fa qala lahu al-kafiru min sa'atihi umdud yadaka famadda al-'alimu yadahu fa aslama wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terjadi keanehan. Si kafir dikasih dalil segala macam tetap tidak mau masuk Islam. Begitu dibentak sama ulama ini dengan suara keras, masuk Islam. Dibentak, bentak itu kan menjengkelkan kan? Menjengkelkan nafsu, bentakan itu. Dibentak, aslim, masuk Islam. Begitu dibentak dengan suara keras, malah mana tangan kamu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah masuk Islam. Bingung si alim ini, kenapa? Apa karena ketakutan? Apa karena apa? Ya tidak. Ini luar biasa ini orang. Tadi waktu kita bisa menepis perkiraan takut sebab dengan kasyafnya dia tahu si alim membawa senjata mau membunuh dia saja tetap nggak ada masalah. Masuk, tapi tinggalkan senjata kamu, nggak ada takut, nggak ada apa. Faqala al-'alimu kaifa aslamta indama qultu laka aslim bihiddah wa raf'i sawt wa qad kuntu ataitu min qablu billati hiya ahsan wa bid-dalil wa lam tuslim. Wa qala al-kafir na'am ya 'alim al-muslimin ana banaitu amri ala mukhalafati nafsi wa anta lamma adharta sawtaka alayya wa qulta aslim qalat nafsi la tuslim wa ana amri mabniyun ala mukhalafatiha fa khalaftuha fa aslamtu halan. Kata si ulama tadi, kenapa kamu saya pakai dalil panjang lebar dengan baik, kamu nggak nyerah, nggak mau masuk Islam. Begitu dibentak malah masuk Islam. Kata ahli kasyaf tadi, ya wahai kiai, wahai ulama, saya memang punya prinsip, semua hal yang saya lakukan harus bertentangan dengan nafsu saya. Kalau nafsu saya menyuruh sesuatu, saya pasti menolak, melakukan kebalikannya. Nafsu saya menyuruh A, pasti yang saya lakukan B. Begitu kamu bentak saya, nafsu saya bilang jangan masuk Islam. Nah ini, malah saya masuk Islam. Jadi seumur hidup si kafir tadi begitu, selalu menentang hawa nafsunya. Kemudian fama balaghaka min amri wa kashfi sababuhu hadza. Berita yang sampai kepadamu, saya mendapatkan kasyaf yang luar biasa ini, sebabnya hanya satu, yaitu saya selalu melawan hawa nafsu saya. Allahu Akbar. Jadi ternyata orang yang istiqamah melakukan
mujahadatun nafs meskipun dia kafir. Kafir itu kan tinggi-tingginya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi-tingginya penentangan kepada Tuhan. Tinggi-tingginya maksiat kepada Allah. Tapi tetap meskipun insan melakukan dosa yang terbesar tadi, kalau dia yukhalifu nafsahu wa hawah, tetap Allah Ta'ala memberikan keluar biasaan yang di orang kafir tadi. Allah berikan ilmul mukasyafah. Allahu Akbar. Qala Syekh Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim. Nah, ini terkenal juga ini. Salah satu mursyid Tarbiyyah Alawiyah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini terkenal ahli mujahadatun nafs. Man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Siapa-siapa yang tidak melawan hawa nafsunya fil bidayat, di masa-masa permulaan dia suluk, lam yasil, dia tidak akan sampai ila nihayat, ke puncak ilmul wusul ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang unik lagi itu Al-Imam Sya'rani. Al-Imam Sya'rani dalam kitab Lataiful Minan, saya baca itu. Imam Sya'rani itu beliau bukan nabi ya wali besar, wali kutub. Subhanallah, tapi kita haddath bi ni'matillah lahu, tidak pernah melakukan maksiat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Sya'rani itu cerita beliau mulai kecil sampai waktu beliau bercerita di masa tua itu tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengikuti nafsunya. Selalu mujahadah. Sampai nafsunya kalah, beliau sampai ke nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Dalam sejarah kehidupan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu tidak pernah melakukan maksiat. Ya, tapi tetap tidak bisa dibilang maksum ya, bukan beliau bukan nabi. Hanya bisa kita katakan hafizahullah, mahfuz, orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan inayah rabbaniyah, riayah rabbaniyah, mulahadzah rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana rumus tauhidnya? Setelah beliau meninggal kan terbukti dari lahir sampai wafat tidak pernah maksiat. Bisa nggak dibilang maksum? Tetap tidak bisa. Meskipun sejarah kehidupannya mengatakan begitu, tetap dikatakan yajuzu alal Imam Asy-Sya'rani al-ma'siyah, bukan yastahilu. Beliau sebagai manusia biasa bisa jadi berbuat dosa meskipun tidak pernah terjadi. Lain anbiya mursalin itu mustahil melakukan perbuatan maksiat. Apa hubungan Imam Sya'rani dengan riwayat mujahadah? Setelah beliau sampai ke magam nafsu mutmainnah, jadi si nafsu sudah tenang, dipakai ibadah apapun nurut, diajak berbuat baik beratnya seperti apapun ikut. Sampai ke makom itu, apa yang beliau lakukan? Itawajjah ilallah, beliau bertawajjuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nafsunya dikembalikan ke nafsu ammarah. Jadi minta supaya nafsunya dikembalikan lagi seperti masa beliau baru akil balik, seperti nafsu kita biasa ini ammarah bisu. Diijabah oleh Allah taala. Balik lagi. Jadi di masa tuanya setelah beliau sampai ke nafsu mutmainnah mujahadah lagi.
ila akhir umrih radhiyallahu taala anhu, sampai akhir umur beliau tetap seperti itu. Ditanya oleh murid-murid beliau, kenapa beliau memohon kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan nafsunya ke nafsu ammarah. Kata beliau, supaya saya tetap mendapatkan pahala mujahadatun nafas. Supaya saya tetap mendapatkan sawab mujahadatun nafas. Sebab pahala mujahadah melawan hawa nafsu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhu wa an sa'iri awliyaillah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab wad dhurriyyah بأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى. روي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال. Tadi mulai gala Syekh Abu Bakar bin Salim sampai yang sekarang sudah bukan Tuhfatul Ashraf.